kita bersyukur hari ini bertemu dalam kasih Tuhan. Tiap kali kita ke gereja, saya percaya Tuhan sudah melihat segala effort kita ya. Kesini untuk berdoa, kesini untuk bertemu dengan saudara, dan sini untuk belajar firman Tuhan. Mari saudara-saudara. Nomor 1 dan nomor 3. Ajarilah kami ini saling
kita akan belajar sebuah judul, yaitu mengalami damai sejahtera Kristus. Damai sejahtera itu yang sering kali Yesus ucapkan ketika dia bangkit dari kematian dan menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, kuasa iblis, dan kami bersyukur diberi kemenangan dan diberi damai sejahtera. Hari ini kami mau belajar sebuah tema, yaitu mengalami damai sejahtera Kristus. Tuhan menolong hamba-Mu yang lemah, terbatas, hina, dina ini, pakai dia menjadi berkat bagi kami sekalian, dan siapkan hati pikiran kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan kami diberi kekuatan melakukan firman Tuhan. Berdoa, bersyukur, memohon berkat dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Mengalami damai sejahtera Kristus. Nah, sebelumnya nomor 1 kita akan ada kuis singkat dulu. Kuis singkat, short quiz. Jawablah dengan B kalau benar dan S bila salah kalimat-kalimat di bawah ini. A. Alkitab mengatakan orang Kristen yang sejati tidak akan mendapat kesusahan yang berat di dunia ini. Benar apa salah? B. Orang yang lebih tua memang memiliki pergumulan yang lebih besar dibandingkan dengan anak-anak muda. Benar apa salah? C. Orang Kristen yang bergumul dalam kesusahan di dunia ini adalah orang Kristen yang lemah. Benar apa salah? D. Di dunia yang penuh dosa dan penderitaan tidak ada damai sejahtera kecuali sudah di sorga kelak nanti setelah meninggal. Benar atau salah? Nah, sekarang kita cek satu persatu. Nomor A, benar apa salah? Hah? Ada yang bilang benar. Alkitab mengatakan orang Kristen yang sejati, yang asli, tidak akan mendapat kesusahan yang berat. Benar apa salah? Salah. Jadi orang Kristen bisa mengalami kesusahan yang berat. Ya, Alkitab nggak pernah bilang begitu ya. B, benar atau salah orang tua lebih banyak pergumulan berat dibanding anak muda? Hah? Salah, gak ada yang benar. Ada yang bilang benar. Jadi anak muda lebih sedikit, lebih ringan. Jadi orang tua gak boleh bilang gini, susah ya jadi orang tua, kamu itu gak ngerti, orang tua dulu lebih susah dari kamu, tahu? Seringkali orang tua merasa dirinya lebih berat, lebih susah, ya lebih bergumul. Belum tentu, anak-anak muda juga bisa lebih susah dari orang tua. Jadi kesusahan di bumi ini tidak tergantung usia, ya. Jadi salah. C. Orang Kristen yang bergumul dalam kesusahan di dunia adalah orang Kristen yang lemah. Betul atau salah? Salah. Jadi orang Kristen yang kuat pun bisa bergumul secara berat. Bahkan Yesus bergumul berat di Taman Getsemani. Ya, jadi gak tergantung. Jadi kita jangan serta-merta cepat menghakimi orang lain. Kok pendeta susah ya? Katanya pendeta majelis aktivis ya. Ini gimana sih ini? Jadi belum tentu. Jadi gak boleh sembarang mengambil kesimpulan bahwa orang yang bergumul pasti orang lemah ini punya problem nih. Kenapa hidupnya susah ya? Udah sakit ya. Terus miskin lagi. Terus gosok pakaian kena setrikaan lagi. Mukanya kebakar. Jadi orang-orang Kristen yang kuat justru bisa mengalami pencobaan kesusahan lebih berat ya. Ayub asli nggak? Asli. Ayub orang percaya yang kuat, tapi dia menghadapi yang berat. Dia bukan lemah, dia kuat, tapi justru iblis jealous mau mencobai dia. Jadi jangan cepat-cepat judge orang lain.
Nah, D, di dunia yang penuh dosa dan penderitaan tidak ada damai sejahtera kecuali di sorga kelak. Betul atau salah? Salah. Kenapa? Yesus sendiri setelah bangkit bilang apa? Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera aku berikan padamu. Ya, jadi damai sejahtera itu bukan tunggu setelah mati baru masuk surga. Damai sejahtera dari Kristus kita bisa mendapatkannya ketika masih di dunia ini. Jadi kuis itu ABCD salah semua. Ya, kalau saudara jawabnya benar, itu salah. Oke, dua ada 3 kasus. Kita diskusi sebentar singkat. Butat ditinggalkan suaminya. Bagaimana dia bisa mengalami damai sejahtera dalam situasi demikian? Ada yang mau kasih usul? Tadi bilang mungkin dong, walaupun susah, walaupun di bumi kita bisa mengalami damai sejahtera. Lalu si Butet tanya, tolong dong kasih tahu saya bagaimana saya ini bisa punya damai sejahtera. Suami saya meninggalkan saya sendiri harus ngurus anak lagi, anak 5 lagi. Mungkin nggak dia bisa mengalami damai sejahtera dalam situasi demikian? Bisa nggak? Andaikan dia anggota gereja kita, what will you say? Ya, mau bilang apa? Mau kasih nasihat apa? Atau mau lakukan apa? Ini menjadi sebuah PR buat kita, ya, bahwa sharing firman Tuhan itu nggak hanya di bibir mulut, ya kan? Nggak hanya teori firman itu, tapi firman itu harusnya dipraktekkan. Nah, bagaimana kita menolong seorang janda seperti ini misalnya? Ya, kita mau kasih nasihat apa? Ketika dia bergumul berat. Oke. Kasus kedua, Peter di PHK sudah 2 bulan. Ya, di PHK nggak dapat pekerjaan, dia cari-cari 2 bulan belum dapat kerja. Bagaimana dia bisa yakin kalau Tuhan memelihara dia dan keluarganya? Apakah kita mengutip firman Tuhan mengatakan, jangan khawatir, Bapa di sorga memelihara burung. Kita bawa dia keluar, lihatlah burung di udara, lihatlah bunga bakung di padang, ya kan? Bapa di sorga memeliharanya, pasti dia memelihara. Ada yang mau kasih masukan? Bagaimana menolong dan bagaimana menghibur dan menguatkan dan meyakinkan dia bahwa Bapak itu pasti menolong, Tuhan Yesus pasti memberi dia ketenangan dan damai dan yakin bahwa Tuhan pasti akan pelihara. Ya, gampang ya. Tapi bisa nggak? Bisa. Itu gunanya kita bersekutu, itu gunanya kita beriman, itu gunanya kita bergereja, itu gunanya kita punya pegangan firman Tuhan. Nanti kita lihat apa kata firman Tuhan. Kasus 3, Ucok kena kanker. Dokter bilang usianya tinggal 2 tahun. Bagaimana dia bisa tenang menjalani sisa hidupnya 2 tahun itu? Nah, bayangkan kalau kamu adalah Ucok, kira-kira tenang apa damai? Saya jadi ingat dosen saya Pak Stephen Tong waktu itu kami tingkat 2 kalau nggak salah tahun 86. Ya, dia pulang dari Filipina pelayanan, dia sharing, ya, dokter menemukan ada penyakit livernya membatu, sirosis livernya. Dokter di Filipina bilang usiamu tinggal 2 tahun. Nah, bagaimana kalau saudara di ultimatum sama dokter gitu? Langsung dia tunjuk dokter itu, kamu jangan sembarang bicara, kamu bukan Tuhan. Saya tidak akan mati 2 tahun. Saya akan datang lagi lihat kamu. Buktikan saya masih hidup. Tuhanku hidup dan Tuhanku memberi aku tugas. Aku masih ada tugas besar. Waktu itu baru dimulai STTRI ya, di Surabaya, kemudian di Jakarta. Sampai hari ini Pak Stephen Tong belum mati. Walaupun punya liver, operasi jantung sudah berapa kali. Waktu ke 4 atau ke 5 operasi itu ketemu saya di sini, saya muridnya mau KKR, ketemu Pak gimana kesehatan? Ini sudah di bypass berapa kali?
Tuhan kasih kekuatan. Sampai sekarang masih kuat khotbah. Dokter bisa salah? Bisa. Ya tentu kita nggak boleh mengatakan kepada Ucok, kamu akan seperti Patong, hidup berapa puluh tahun lagi, 86 sampai sekarang 4 tahun tuh. Ya, lebih 30 tahun masih hidup. Tapi umur di tangan Tuhan. Fakta adalah punya sakit penyakit. Apakah dengan ada sakit penyakit itu damai sejahtera kita akan hilang? Ya, nah itu yang kita mau pelajari. Kenapa waktu Yesus bangkit dari kematian, setiap kali muncul penampakan dirinya, dia selalu berkata damai sejahtera bagimu. Ya, salam bagimu. Walaupun murid-murid sedang dalam ketakutan, walaupun murid-murid sedang dikejar-kejar, tetap dia sampaikan salam, damai sejahtera. Kira-kira proper gak sih kalau temanmu lagi sakit, kena kanker, ya, lagi gak punya duit, gak kerja berbulan-bulan, ya kan, lagi susah, sedih, lalu ketemu dia kita bilang, hei salam bagimu. Hah? Salam apaan? Dia bilang, mending lu datang bawa angpau. Ya kan? Gak gampang, tapi itu yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Dan hari ini kita mau belajar, apa sih kata firman Tuhan tentang damai sejahtera dari Kristus dan bagaimana kita bisa mengalami itu, mengalami damai sejahtera Kristus di tengah-tengah situasi yang sulit di dalam dunia ini. Mari kita baca firman Tuhan. Ada beberapa bagian. Yohanes 20 ayat 19 sampai 21 itu adalah penampakan diri Tuhan Yesus. Ya, mari kita baca bersama-sama Yohanes 20 19 sampai 21. 1 2 3. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya, 2 kali diulang, damai sejahtera bagimu. Indah sekali. Lalu Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Ya, ini juga perkataan Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Indah sekali. Ya, pemberian dari Tuhan. Yohanes 16:33 juga perkataan Tuhan Yesus. Ya, sangat-sangat indah. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Wow, jaminan dia telah mengalahkan dunia. Lalu terakhir Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, ayat-ayat yang sangat indah tentang damai sejahtera. Ya, dari firman Tuhan ini kita akan belajar beberapa kebenaran yang penting yang bisa kita pegang dalam hidup ini, walaupun ada banyak tantangan, kesulitan, cobaan, dan penderitaan. Yang pertama penderitaan dalam hidup di dunia ini adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Yohanes 16:33. Memang di dunia ini ada penderitaan dan penganiayaan. Jadi itu sebuah kenyataan hidup, sebuah fakta hidup, ya, gak bisa dihindari. Entahkah orang Kristen baru, orang Kristen lama, tidak tergantung usia, tidak tergantung jenis kelamin, tidak tergantung latar belakang. Semua orang di dunia ini akan menghadapi
penderitaan, penganiayaan, apalagi orang percaya pasti lebih dicobai oleh si jahat. Ya, itu gara-gara kejadian pasal 3, kejatuhan Adam dan Hawa. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita tahu bahwa bumi kita ini penuh dengan sakit penyakit, penderitaan, bencana alam, kesusahan. Tak bisa dihindari, itu sebuah fakta. Tapi kebangkitan Kristus sudah menanggung dan mengalahkan semua penderitaan itu. Yesus mengatakan, jangan kamu khawatir, ya. Aku sudah mengalahkan dunia, mengalahkan kuasa iblis, kuasa maut. 1 Korintus 15, 55 sampai 57. Hai maut, di mana sengatmu? Sudah patah. Kristus sudah bangkit dan memberi kemenangan. Roma 8, 35 sampai 37. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Gak ada, termasuk apa? Penderitaan, penganiayaan, sakit penyakit, kemiskinan, dan maut sekalipun. Jadi untuk mereka yang sakit, yang susah, yang ketakutan, khawatir, kita bisa tawarkan kasih Kristus yang lebih besar dari semua penderitaan itu. 1 Petrus 2:24. Kematian Kristus sudah menyelesaikan dosa kita. Bahkan oleh bilur-bilurnya, penderitaan kita ditanggung, sakit penyakit kita ditanggung. Tuhan bisa sembuhkan seperti Pak Tong. Gak sembuh total, tapi dia diberi panjang umur. Ya, you senang mana? Dikasih mujizat sembuh tapi hidupnya gak panjang, atau tetap ada sakit tapi hidupnya lebih panjang? Pilih yang mana? Oke lah, kamu sembuh lah kanker. Ya, 2 tahun ditambahin deh jadi 7 tahun. Atau gak usah sembuh kankermu, tapi saya kasih 30 tahun. Pilih mana? Tetap ada sakit tapi lebih panjang, atau sembuh hidupnya lebih pendek? Gak ada yang mau milih. Jadi pilihannya terserah Tuhan. Ya, ini cuma agensi itu baik-baik semua. Apa kata Tuhan? Ya udah, ikut aja. Itu bagus, itu berarti ada sebuah penyerahan. Nggak terlalu nuntut-nuntut. Ya, oke. Jadi aplikasinya apa buat kita? Aplikasinya poin 1. Jangan melarikan diri dari kenyataan hidup. Jadi dalam kenyataan hidup ini kalau harus hadapi kesusahan, hadapi. Harus hadapi sakit penyakit, hadapi. Kalau belum datang jangan ngarang-ngarang. Kalau sudah datang, hadapi bersama dengan Tuhan. Jangan melarikan diri. Jangan cari dukun. Ya, jangan kemudian nggak ke gereja, cari berhala yang lain. Jangan kemudian ngambek. Jangan pergi bar minum-minum. Ataupun melakukan hal-hal yang melawan firman Tuhan. Jangan melarikan diri dari kenyataan hidup. Hadapi bersama dengan Tuhan. Semua pergumulan yang kita hadapi bersama Kristus yang bangkit pasti diberikan kekuatan dan kemampuan. Filipi 4 ayat 13. Nah ini memang gak gampang kalau kita bilang sama si budak itu, ya, aku tidak tahu bagaimana menolong, tapi janji Tuhan bisa dipegang. Ya, jangan melarikan diri kepada hal yang lain. Setia menunggu Tuhan. Ya. Tuhan tidak buta. Tuhan adil. Tuhan maha baik. Tuhan melihat kamu sedang serius berdoa dan meminta pekerjaan baru. Bilang sama si Peter atau sama si Ucok. Ya. You tidak tahu. You tidak tahu. Jangan kata-kata dokter 2 tahun itu tercetak di pikiran kamu. You tidak tahu berapa lama Tuhan kasih. Yang pasti jalani sehari demi sehari bersama dengan Tuhan. Hadapi bersama dengan Tuhan. Ya, itu aplikasinya. B. Nomor 2. Sumber damai sejahtera yang sejati ada di dalam Kristus Yesus. Ini, jadi jangan cari damai sejahtera kepada manusia. Ada di dalam Yesus. Jangan cari kepada uang, jangan cari kepada minum-minum, jangan cari kepada obat bius. Itu yang dilakukan oleh banyak selebriti. Minum obat overdoses kemudian bunuh diri. No, itu bukan damai.
Damai yang sejati di dalam Yesus Kristus. Yesus sendiri yang bilang. Ya, Yohanes 16:33a dengan sangat jelas. Ya, kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku, kata Tuhan. Damai sejahtera yang sejati itu melampaui pikiran dan perasaan manusia. Filipi 4:7. Pikiran dan perasaan, jadi gak tergantung perasaan. Ya, aduh gue stres nih, tadi Ira sharing, aduh gue mau WL nih, gimana kok damai gue hilang nih gara-gara gue dipelototin, diomelin sama bos. Ya, harusnya gajian, gak gajian malah diomelin. Melampaui pikiran dan perasaan. Beyond your thinking and your feeling. That's the real peace. Ya, jadi jangan based on feeling. Itu maksudnya. Jangan based on pikiran. Jangan sampai pikiran kita terganggu, karena damai Tuhan itu beyond, melampaui. Melampaui pikiran kita terbatas. Perasaan kita terbatas. Damai sejahtera dari Tuhan itu tak terbatas. Sebab datang dari Tuhan. Nilainya kekal. Datang dari surga. Damai sejahtera itu adalah anugerah dari Tuhan Yesus. Kuberikan, dia bilang, ya. Pemberian dari Tuhan Yesus yang diberikan kepada mereka yang percaya kepadanya. Yohanes 20 ayat 19 sampai 21. Murid-murid percaya Yesus sudah bangkit, maka damai sejahtera itu turun atas mereka. Damai sejahtera itu adalah pemberian, ya. Yesus berikan itu, Yohanes 14 ayat 27. Kuberikan. Yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia. Jadi yang diberikan dunia terbatas. Yang diberikan Tuhan tidak terbatas. Sebab itu dibilang apa? Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kenapa kamu gelisah, kamu gentar? Karena kamu mencari damai kepada dunia. Aduh, gue gajian 2 bulan nih, gue bisa mati nih. Salah. Ya. Aduh, anak gue belum beli ini nih. Ya. Oh, anak gue belum dapat ini nih. Salah, karena kita mencari itu, damai itu kepada dunia, barang, materi, uang. Bukan, tapi carilah kepada Tuhan, sumbernya. Ya. So the source of peace is very important. Ya. Nah, apa aplikasinya? Apakah saudara sungguh-sungguh beriman kepada Kristus yang bangkit? Ya, saya kira itu yang perlu kita tanya untuk mereka yang gelisah, takut, khawatir, marah-marah, kecewa, mengeluh, ya, terus merasa hidupnya kacau gara-gara gak gajian. Kita tanya, yuk sungguh-sungguh beriman gak sih kepada Yesus yang bangkit, yang mengalahkan maut, mengalahkan kuasa dosa dan kuasa iblis? Ya sungguh-sungguh. Apa buktinya? Kalau yuk sungguh-sungguh percaya, apa buktinya? Kalau you sungguh-sungguh bersandar kepada Kristus yang menang, apa buktinya? What's the proof? If you really believe in Him. Buktinya apa? Hatimu ada damai. Pikiranmu ada damai. Kalau pikiranmu selalu kacau, khawatir, takut, gelisah, hatimu selalu gak tenang, kemudian mikir yang enggak. Ini tandanya, you harus evaluasi diri. Sungguh gak sih kamu beriman? Siapa sih yang nginep di hatimu, yang tinggal di hatimu dan pikiranmu? Who stay in your heart, in your mind? That's very important. Jadi percaya bukan di mulut, bukan di bibir saja, bukan mengaku saja, tapi mengundang Kristus itu nginep di hatimu, di pikiranmu. Dia yang kontrol. Kalau dia yang kontrol, nggak perlu takut, nggak perlu gelisah. Bisa nggak kamu sambil jalan, sambil hadapi masalah, kamu membayangkan Yesus ada di sampingmu, di belakangmu? Walaupun you nggak lihat, can you imagine that Jesus walk with you? Paling tidak belajar seperti itu. Tuhan, aku tahu kamu di sisi aku. Roh Kudus, aku tahu kamu di dalam aku dan sedang membimbing aku. Kenapa aku harus takut? Jadi kalau aku nggak bisa hadapi bosku, Tuhan tolong ya. Aku mau ngomong apa? Yang penting tolong aku gak gebrak meja. Misalnya kan, you have internal communication. Kamu tahu Tuhan hadir bersama kamu, ya, membacking kamu, dan kamu akan bisa menghadapinya.
Tapi kalau saudara belum percaya, percaya sungguh-sungguh. Bukan di mulut, tapi undang Tuhan Yesus ada di hatimu, di pikiranmu. Mengkontrol. Kalau Tuhan yang kontrol pikiranmu, kamu pikirin macam-macam nggak? Enggak. Pasti kamu nggak pikirin yang jahat, yang takut, yang ngarang-ngarang, yang nggak ada. Enggak dong, karena dia yang kontrol pikiran kamu. Tapi kalau pikiran kamu dikontrol sama dunia, dikontrol sama kedagingan kamu, bisa aja salah. Tapi kalau pikiranmu dikontrol sama Tuhan, ya nggak mungkin salah, karena Tuhan yang memegang. Jadi percaya itu berarti memasukkan Kristus dan firman-Nya dalam pikiran kamu. Memasukkan Kristus di dalam hati kamu. Jadi waktu pikiran enggak kamu pikir ini dari siapa ini ya? Tanya. Kok gue mikir gini ya? Kok gue mikir 2 tahun lagi mati ya? Ini siapa gue ya? Ini yang ngomong siapa ini? Pergi. Mengganggu pikiranku. Ganti dengan firman Tuhan. Tuhan, janjimu aku pegang bahwa aku bisa menanggung segala perkara di dalam Filipi 4:13. Ganti dengan Filipi 4 ayat 19. Tuhan, segala kebutuhanku Engkau akan cukupi sesuai kekayaan dan kemuliaan-Mu. Walaupun 2 bulan belum gajian, aku yakin Tuhan aku gak akan mati kelaparan. Tuhan pasti buka jalan. Itu lebih pasti. Oke. C. Damai sejahtera Kristus dapat dialami setiap hari dengan cara menguatkan hati dan pikiran agar tidak gentar, gelisah atau khawatir menghadapi masalah dan penderitaan apapun. Itu tadi Filipi 4 ayat 6, ya kan? Jangan khawatir, jangan gentar, kuatkan hatimu dan pikiranmu. Selain itu, haruslah membangun disiplin doa dan permohonan dengan hati yang berserah dan mengucap syukur. Ini 2 hal. Jadi waktu kita berdoa dan memohon kepada Tuhan, harus ada 2 hal. Berserah, mengucap syukur. Berserah bukan menyerah. Beda loh. Menyerah is give up. Berserah is what? Surrender. Stephen. Surrender, tapi not give up. Berserah berarti apa? Kamu siap menerima keputusan Tuhan. Tuhan sembuh atau tidak sembuh, aku tetap mau setia melayanimu. Tapi Tuhan yang decide. Aku minta disembuhkan. Tapi kalaupun bukan kehendak-Mu menyembuhkan aku terima. Aku gak ngomel, aku gak marah. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, dia berdoa waktu sakit cuma 3 kali, Paulus. Supaya duri dalam dagingnya dicabut. Setelah 3 kali dia doa, dia tahu Tuhan bilang no. Nah dia bilang oke, aku terima. Tuhan bilang, kasih karuniaku cukup bagimu. Lalu Paulus pilih apa? Lebih baik gak sembuh Tuhan, asal kasih karuniamu menaungi aku setiap hari. You pilih sembuh, senang-senang, tapi Tuhan gak menaungi kamu banyak orang pilih begitu kan? Udah senang-senang lupa sama Tuhan. Bermain-main sama iblis, sama dunia, hilang. Atau kamu tidak sembuh, tapi kamu tahu setiap hari Tuhan menaungi kamu, memayungi kamu dengan kasih karunia-Nya. Paulus langsung bilang apa? Lebih baik aku dalam kelemahan, supaya kuasa Kristus nyata. Untuk apa saya kuat, tapi kemudian saya terjatuh, saya bisa lupa. Lebih baik aku lemah, dengan demikian aku tahu ada kasih karunia Kristus memayungi aku, dan aku kuat di dalam Tuhan. Aku memilih tidak sembuh. Luar biasa Paulus. 2 Korintus 12 baca di rumah. Ya, ini luar biasa. Itu berserah. Berserah itu artinya siap menerima keputusan Tuhan, apapun itu, tanpa mengganggu iman kita, tanpa mengganggu tekad kita melayani Tuhan dan mengikut Tuhan sampai nafas yang terakhir, karena Tuhan gak pernah salah. Itu berserah. Mengucap syukur itu apa? Ini 2 penting. Ya. Mengucap syukur itu 2 hal, yang di dalamnya ada rendah hati. Artinya apa? Kamu mengaku Tuhan Engkau yang berjasa, bukan aku.
Berhasil atau tidak berhasil, Tuhan aku harus terima kasih sama kamu. Sebab engkau yang berkarya, bukan aku, bukan hebatnya aku. Itu bersyukur, itu rendah hati. Ya. Bersyukur kedua adalah apa? Kamu yakin Tuhan mencukupkan walaupun belum datang. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus, dia bilang apa? Bapakku yang di sorga, aku mengucap syukur sebab engkau selalu mendengar aku. Dan sekarang pun engkau mendengar aku. Lazarus sudah bangun belum? Belum. Tapi dia tahu Bapa di sorga pasti mencukupkan dan pasti memenuhi. Itu mengucap syukur. Walaupun belum dapat pekerjaan. Itu namanya iman yang mengucap syukur. Belum dapat kerjaan, kamu bisa berdoa, Tuhan, aku bersyukur Engkau sudah siapkan pekerjaan yang baik bagiku. Kalau jawaban Tuhan yes, berarti apa? Kalau jawaban Tuhan yes, besok dapat kerjaan berarti apa? Berarti nama Tuhan aku akan puji dan tinggikan. Tapi kalau no, jawabannya no, belum datang. Tuhan, namamu pun kupuji dan kutinggikan, sebab masih dalam proses. So yes and no sama aja, tetap bersyukur. Itu bersyukur. Dan berserah. Itu sebabnya Filipi 4 ayat 6 itu sangat penting. Engkau harus menyatakan keinginan hatimu dan permohonanmu kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Hasilnya apa? Maka damai sejahtera dari sorga yang melampaui pikiran itu akan dilimpahkan di dalam hatimu. Itu syaratnya. Tanpa ada ucapan syukur, tanpa ada penyerahan, damai itu rasanya stuck. Nyangkut yang mau turun dari sorga, nyangkut yang mau masuk ke hatimu. Itu dulu. Karena kalau kamu tidak ada ucapan syukur, tidak ada penyerahan, kamu itu ngarang sendiri dengan keinginan sendiri. Tuhan harusnya begini, begini, begini dong Tuhan. Lalu hasilnya tidak ada kan? Tidak seperti itu kan? Kamu kesel, kamu marah, kamu tidak terima, kamu tidak tenang, kamu tidak damai. Tapi kalau kamu bilang, Tuhan apapun keputusanmu, it's okay Tuhan, kamu gak pernah salah. Aku tetap memujimu, meninggikan namamu, dan aku tahu pasti cukup kasih karuniamu menaungi aku. Maka hati dan pikiran ini dipenuhi oleh damai sejahtera. Ya, langsung ting masuk damai sejahtera dalam hati dan pikiran. Nah, aplikasinya terakhir, kesusahan di dunia ini tiada artinya bila dibandingkan dengan damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus. Sebab itu belajarlah menyerahkan semua kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, dan kegentaran kepada Tuhan. Dia pasti akan memelihara saudara hingga pada akhirnya. 1 Petrus 5:7, seperti buang sampah semua itu. Serahkan kepada Tuhan. Roma 8:28, tepat pada waktunya. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu akan melihat kebaikan Tuhan. Itu syaratnya, mengasihi Tuhan. Ya. Lalu awali dan akhiri setiap hari dengan hati yang berserah penuh, tanpa sungut-sungut, tanpa mengeluh, dan siap menerima keputusan Tuhan. Lalu naikkan syukur saudara, dan hitunglah semua berkat dan anugerah Tuhan. Penting sekali itu bersyukur. Hitung berkat dan anugerah Tuhan. Kalau mau hitung dari lahir berarti dari apa? Dari nol, kamu lahir telanjang, gak bawa apa-apa. Nah sekarang hitung, coba berapa makan yang kamu makan, berapa pakaian yang kamu dapat, berapa nafas oksigen yang kamu pakai. Ya, itu hitung dari lahir. Kalau hitung sepanjang pagi sampai malam, kira-kira bersyukur gak kalau sebelum bobo? Bersyukur ya Tuhan, hari ini saya sudah alami apa ya Tuhan? Oh puji Tuhan, makan 3 kali, mandi 1 kali. Ya, untung gak mandi di kali. Aku bersyukur Tuhan, saya boleh telepon 5 orang, saya boleh bagikan WA aku kepada 7 orang, saya boleh teks kepada 5 orang, saya boleh dengarkan renungan harian bacaan setiap hari. Lalu saya bisa bagi renungan harian kepada orang lain. Tuhan, aku bersyukur hari ini aku sudah main piano, ya kan? Sudah mengajar 1 murid atau 2 murid. Tuhan, aku bersyukur. Hitung.
Tuhan terima kasih Engkau sudah izinkan aku melakukan ABC. Sekarang aku mau bobo Tuhan. Aku minta bisa tidur dengan nyenyak, dengan damai. Walaupun malam ini gak bangun, misalnya besok pagi gak apa-apa. Saya tahu aku di rumah Bapa di surga, ya kan? Kalau bisa bangun, Tuhan beri aku kekuatan. Besok ada planning apa lagi yang aku lakukan. Day by day, awali dan akhiri setiap hari dengan mengucap syukur dan menghitung berkat Tuhan. Setelah 10 tahun sama nggak? Sama. Jadi kita bisa predik masa depan. Kamu tetap akan setia kepada Tuhan. Kamu tetap akan mengikut Tuhan. Kamu akan tetap melayani Tuhan. Dan berbuah bagi Tuhan. Kalau kamu jalani sehari demi sehari. One day at a time. One thing at a time. Sehari demi sehari. Satu hal demi satu hal. Maka damai sejahtera dari surga akan melimpah di hati dan pikiranmu. Amin. Puji Tuhan. Dan kita bisa setia sampai pada akhirnya. Demikian kita menghitung hari-hari kita. Ketika Mazmur 90 Musa mengajak kita, ajarlah kami menghitung hari-hari. Tuhan itu maksudnya sehari demi sehari, sehari demi sehari. Dan kita mengucap syukur dalam segala perkara, segala situasi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah bangkit, menjamin kami menerima hidup kekal, menjamin kami mendapat kemenangan di dalam setiap pergumulan, kesusahan, penderitaan di dunia ini, sebab Kau sudah mengalahkan dunia. Tuhan, tolong kami mengevaluasi diri. Kalau di antara kami ada yang belum sungguh-sungguh percaya kepadamu, Tuhan tolong supaya kami tidak hanya percaya sebagai teori atau di bibir mulut, tapi kami sungguh-sungguh sadar Tuhan hadir, tinggal di dalam hati dan pikiran kami, menguasai hati dan pikiran kami. Kami sadar Tuhan berjalan bersama kami, memimpin kami, waktu bicara, waktu mengambil keputusan, waktu melakukan sesuatu. Kami tahu Tuhan ada, Tuhan hadir, dan Tuhan mengontrol segala situasi. Terima kasih Tuhan untuk janji damai sejahtera-Mu yang melampaui akal dan pikiran kami. Sekali lagi curahkan dari sorga, sebab anugerah damai sejahtera itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia, melampaui seluruh eksistensi kami dan nilainya kekal. Kami bersyukur Tuhan untuk janji berkat-Mu yang melebihi semua pergumulan, kesusahan, sakit, penyakit, dan penderitaan di dunia ini. Berkati setiap telinga dan setiap hati yang sudah mendengar firman. Ajar kami bukan hanya mendengar dan melupakannya, tapi kami melakukannya dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Amin. Saudara, kita lanjutkan dengan doa syafaat. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Bapa di surga, Engkau Allah yang maha kuasa. Tuhan Yesus, Kau maha kuasa yang sudah mengalahkan kuasa dosa, maut, dan iblis. Kami bersyukur Tuhan memberi kami hak istimewa untuk berdoa syafaat bersama-sama. Kami rindu Tuhan, Kau sendiri menguatkan iman kami, lebih setia, lebih disiplin membangun doa dengan permohonan dan ucapan syukur dengan hati yang berserah penuh. Apapun keputusan Tuhan, kami tahu itu yang terbaik. Saat ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh. Kami serahkan mereka satu persatu di dalam tangan-Mu. Tuhan, sembuhkan Bu Nina Aminda yang habis operasi. Tuhan, pulihkan secara sempurna bladdernya agar dapat approval untuk bisa operasi di lututnya. Tuhan, pulihkan kesehatannya secara sempurna untuk bisa lebih setia bersama-sama melayani Tuhan. Kami juga serahkan Nuni Halim dalam pemulihan pasca operasi. Tuhan juga sempurnakan luka-luka yang belum sembuh betul. Tuhan, tumpahkan tangan-Mu, Tuhan, jamah dengan kuat kuasa-Mu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Kami berdoa untuk
Dilia Chandra juga dalam pemulihan pasca operasi. Pak Hari juga persiapan untuk recek kembali bagian rektum dan prostatnya. Tuhan kasihani. Kalau boleh dia tidak harus operasi yang kedua. Tuhan sembuhkanlah kansernya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan cabut, sembuhkan dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami doakan Tante Evi Tamarindang yang lemah tubuhnya, Tuhan sembuhkan dia, Tuhan pulihkan dia. Juga saudara-saudara lain yang sakit, yang lemah tubuh, yang batuk, yang flu, yang menghadapi perubahan cuaca, dan anggota jemaat lain yang masih bergumul oleh sakit penyakit, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah-Mu dan bilur-bilur-Mu yang ajaib memulihkan ya Tuhan. Kasihani Arthur, Pala remaja kami, Tuhan sembuhkan dia secara sempurna. Tuhan, dia rindu bisa sekolah Alkitab, berkati masa depannya. Kau sudah memulai mujizat-Mu Tuhan. Engkau sendiri berjanji akan tuntaskan mujizat-Mu bagi dia Tuhan. Adik Charlie, Tuhan juga sembuhkan dengan kuat kuasa Tuhan yang maha mujizat itu. Baby Noah masih ada satu titik di jantungnya, sembuhkan dia Tuhan. Sembuhkan yang sakit itu, janji-Mu Tuhan. Kau bukan saja menyelamatkan jiwa roh kami Tuhan, tapi Engkau juga berjanji menyembuhkan sakit penyakit. Kami serahkan para senior kami di dalam Tuhan. Satu persatu Tuhan, hiburkan yang sedih, kuatkan yang lemah. Tuhan sendiri memberikan kekuatan ekstra. Temani mereka yang sendiri ya Tuhan, yang hidup sendiri. Engkau sahabat yang terbaik. Kami serahkan Om Paul Wardana, Tuhan hiburkan secara sempurna. Tante Lucy, Tante Isha, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Airin, Ci Rostin, Ci Eti, Om Budi Pualamsah ya Tuhan. Mereka para senior yang sedang hidup sendiri kesepian, tapi tidak pernah sepi sebab Kau menyertai Tuhan. Kau kuatkan mereka satu persatu Tuhan, jadi sumber sukacita, damai sejahtera setiap hari. Om Edi dan Tante Arlina persiapan untuk pindah, Tuhan siapkan semua yang dibutuhkan. Ci Silvia So yang kaki dan pinggangnya masih sakit, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tumpangkan tangan-Mu dan sembuhkan. Beri kekuatan ekstra dari sorga. Bersama Pak Humphrey bisa terus setia melayani Tuhan, berbuah bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami doakan semua anak, mantu, cucu, para senior kami Tuhan. Tuhan beri mereka takut akan Tuhan, hormat orang tua, dan setia memelihara orang tua dengan baik dan penuh cinta kasih. Ada beberapa senior yang kami tidak bisa sebut satu persatu. Tuhan juga menyertai. Tuhan tahu mereka di mana dan Tuhan kuatkan mereka juga Tuhan. Juga pelayanan seluruh gereja kami serahkan dalam tangan-Mu. Persiapan Mother's Day, persiapan minggu KKR minggu ketiga Tuhan Kau bekerja. Jadikan IGNC gereja yang berbuah. Jadikan IGNC bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Jemaat Tuhan makin mengenal Tuhan dan makin membuat Tuhan dikenal oleh orang-orang yang belum percaya. Berkati para majelis dan aktivis boleh kompak, punya motivasi yang murni dalam melayani Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Punya tujuan yang murni dan benar, yaitu memuliakan Bapa di sorga. Punya cara yang murni dan benar, yaitu memberikan yang terbaik sebagai hamba yang baik dan setia ya Tuhan. Terima kasih. Berkati jemaat IGNC boleh bersaksi bagi Tuhan, kompak, setia, saling mengasihi, saling mendoakan, saling menguatkan, sehingga dunia tahu kami adalah murid-Mu yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Indonesia, Tuhan beri masa depan yang lebih sejahtera bagi rakyat. Banyak yang miskin, masih lemah, belum makmur. Tuhan bekerja. Tolong pemerintah dari pusat sampai daerah supaya mereka takut akan Tuhan. Mereka punya hati nurani yang lebih peka, melakukan yang adil dan benar untuk rakyat Indonesia. Kami doakan gereja-gereja Indonesia, Tuhan memberkati supaya lebih kompak, lebih setia dan fokus dalam pekabaran Injil menjadi saksi Tuhan. Saudara Handai Tolan family kami di sana, Tuhan ingat mereka. Yang sudah percaya mereka boleh setia dalam ibadah dan pelayanan. Yang belum percaya biarlah dengan cara dan waktu Tuhan mereka boleh mendengar Injil dan diselamatkan oleh Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan, orang Kristen di mana-mana dalam pekabaran Injil, khususnya ya Tuhan di negara-negara yang sulit, yang menentang kekristenan, yang anti Kristus. Tuhan tolong hamba-hamba-Mu, Tuhan pelihara nyawa mereka, Tuhan lindungi mereka dan berkati
pelayanan Injil dengan cara apapun, media sosial, literatur, radio, televisi, dan semua cara yang lain, program-program gereja, KKR, KPI, PI pribadi, dan lain-lain. Tuhan, berkati pekabaran Injil di seluruh bumi ini ya Tuhan. Berkati Amerika supaya tidak larut, tetap boleh jadi pionir kebenaran dan keadilan Tuhan. Berkati pemerintah dengan hikmat surgawi bisa menjaga kestabilan ekonomi, politik, keamanan, dan berkati Tuhan gereja-gereja Amerika khususnya yang Injili boleh tetap setia berpegang kepada firman Tuhan, yang sudah mulai liberal dan yang melawan Tuhan, yang sengaja melawan Tuhan. Oh Tuhan, berilah hati yang bertobat agar mereka kembali kepada kebenaran firman-Mu. Ada kebangunan moral, ada kebangunan rohani di Amerika ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengar doa kami. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini jemaat-Mu berdoa masing-masing, baik yang di sini, baik yang mengikuti online. Tuhan, dengarkan doa anak-anak-Mu satu persatu. Kau Allah yang hidup, yang maha hadir, maha mendengar, maha baik, maha kasih, maha pemberi, maha pemurah. Curahkan berkat-Mu ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang hampir jatuh Tuhan angkat kembali. Berkati yang bergumul soal pekerjaan, soal teman hidup, soal status, soal masa depan, soal keluarga, soal apapun yang dibawa kepada Tuhan. Tuhan, curahkan mujizat-Mu. Engkau tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mujizat yang terbesar Engkau sudah bangkit buat kami. Kini ya Tuhan, apalah Kau akan mencurahkan berkat-berkat lain, mujizat-mujizat lain ya Tuhan, di samping mujizat-Mu yang terbesar bagi kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, dokter segala dokter, Raja segala Raja, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya, kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Saudara, hari Minggu tetap ada ibadah live di gereja pukul 11. Datanglah, kita mau rayakan ulang tahun saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan April. Tuhan memberkati saudara.